Kisah Rasulullah SAW, ditawari anak kunci isi dunia dan hidup kekal jelang sakaratul maut. Kisah Rasulullah SAW ditawari anak kunci isi dunia dan hidup kekal atau menghadap Tuhan dan surga, terjadi beberapa hari sebelum Rasulullah wafat. Ini terjadi setelah Rasul memilih kembali menghadap Tuhan dan surga. Muhammad Husain Haikal dalam bukunya berjudul, Sejarah Hidup Muhammad, meriwayatkan pada malam pertama saat Rasulullah SAW merasa sakit beliau tak dapat tidur. Beliau berniat keluar dari rumah pada malam musim panas yang disertai embusan angin di sekitar kota Madinah. Ketika Nabi keluar, hanya ditemani oleh pembantunya, Abu Muwaihibah. Malam itu, beliau pergi ke pemakaman Baqi, pekuburan Muslim di dekat Masjid Nabawi, Madinah. Di sini banyak terdapat keluarga serta sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikuburkan. Sesampainya di pekuburan itu beliau berbicara kepada penghuni kubur. Salam sejahtera bagimu, wahai penghuni kubur. Semoga kamu selamat akan apa yang terjadi atas dirimu, seperti atas diri orang lain. Fitnah telah datang seperti malam gelap gulita, yang kemudian menyusul yang pertama, dan yang kemudian lebih jahat dari yang pertama. Menurut Haikal, Abu Muwaihibah juga bercerita, bahwa ketika pertama kali sampai di Baqi, Nabi berkata kepadanya, aku mendapat perintah memintakan ampun untuk penghuni Baqi, ini. Baiklah engkau berangkat bersama aku. Setelah memintakan ampun dan tiba saatnya akan kembali, ia menghampiri Abu Muwaihibah seraya katanya, Abu Muwaihibah, aku telah diberi anak kunci isi dunia ini serta kekekalan hidup di dalamnya, sesudah itu surga. Aku disuruh memilih ini atau bertemu dengan Tuhan dan surga. Kata Abu Muwaihibah, demi ayah bundaku. Ambil sajalah kunci isi dunia ini dan hidup kekal di dalamnya, kemudian surga. Tidak, Abu Muwaihibah, jawab Rasulullah SAW. Aku memilih kembali menghadap Tuhan dan surga. Abu Muwaihibah bercerita apa yang telah dilihat dan apa yang telah didengarnya, sebab Nabi mulai menderita sakit ialah keesokan harinya setelah malam itu ia pergi ke Baqi. Said dalam bukunya berjudul, Riwayat Nabi Muhammad SAW, juga mengisahkan hal serupa. Setelah peristiwa di Baqi itu, sakit Rasulullah semakin parah. Pada saat itu Rasulullah juga mendengar ekspedisi yang dipimpin Usamah bin Zaid ditunda. Haikal mengatakan hadis yang dibawa melalui Abu Muwaihibah ini oleh beberapa ahli sejarah diterima dengan agak sangsi. Disebutkan bahwa bukan karena sakit Nabi Muhammad itu saja yang membuat pasukan tidak jadi bergerak ke Palestina, tetapi karena banyaknya orang yang menggerutu, yang disebabkan oleh penunjukan Usamah dalam usia semuda itu sebagai pemimpin pasukan yang terdiri dari orang-orang penting dalam kalangan Ansar dan Muhajirin yang mula-mula. Kepergian Nabi ke Baqi dan memintakan ampunan buat penghuni kubur, diterjemahkan Haikal karena adanya perasaan yang kuat akan dekatnya waktu, yaitu waktu menghadap Tuhan. Ilmu pengetahuan masa kita sekarang ini pun tidak menolak adanya spiritisme sebagai salah satu gejala psikis, ujar Haikal. Perasaan yang kuat akan dekatnya ajal itu sudah banyak dialami orang, sehingga siapa saja tidak sedikit orang yang dapat menceritakan apa yang diketahuinya tentang peristiwa-peristiwa itu. Juga adanya hubungan antara yang hidup dengan yang mati, antara kesatuan masa lampau dengan masa datang, kesatuan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dewasa ini sudah pula dapat ditentukan, meskipun, menurut kodrat bentuk kita masih terbatas sekali kita akan dapat mengungkapkan keadaan sebenarnya. Haikal mengatakan kalau sudah itu yang dapat kita lihat sekarang dan sudah diakui oleh ilmu pengetahuan, tidak ada alasan kita akan menolak dasar peristiwa seperti apa yang diceritakan oleh Abu Muwaihibah itu. Klik subscribe dan follow.